Tadi jam berapa ya? Jam setengah 2. Oh, emang udah tahu ya ada pembagian? Ya, ada yang ngasih tahu. Dapat sembako. Ya. Anak saya 7, Bu. Oh gitu. Alhamdulillah sangat membantu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Manfaat banget ini Pak. Sangat bermanfaat. Untuk terima kasih untuk Bapak Jokowi. Ini saya kedua kali, 2 tahun ini saya dapat itu, alhamdulillah bisa bikin ketupat lewat beras ini, itu sisanya buat makan juga. Alhamdulillah banget gitu. Apalagi kan suami saya ya kerjanya juga misalnya di bawah minimum gitu gajinya gitu. Anak saya 6. Oh iya. Kayak gitu. Ya, kita bersyukur alhamdulillah ada pembagian ini untuk membantu keluarga, gitu aja ya. Yang mungkin jadi mengentengkan apa namanya tuh keuangan lah gitu ya. Jokowi sampai tadi pagi masih muter ke semua gang di Indonesia. Jadwalnya itu dari gang ini ke gang itu, bawa sendiri BLT. Lalu orang anggap oh itu bantuan presiden. Padahal itu adalah pajak saya. Tapi presiden klaim punya dia tuh. Tidak mungkin itu terjadi kalau IQ kita itu ada di ya paling nggak setara Vietnam 105, Singapura 115. Jadi Jokowi berhenti dia sebagai kepala negara, lalu berupaya kembali menjadi politisi. Padahal dia udah lame duck. Mestinya dia nggak boleh bikin apa-apa lagi tuh. Ada bayangkan hari ini keadaan 9 tahun lalu diulangi oleh Jokowi, masuk keluar gorong-gorong. Padahal itu yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa berpikir kritis. BLT itu penghinaan terhadap manusia. Karena orang akhirnya nggak mau bekerja, merasa 600.000 sebulan cukup. BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh presiden. BLT itu hak masyarakat miskin. Dia tunggu aja bulanan dibagi oleh ketua RT. Ngapain presiden mesti turun sampai ke RT itu? Dari sekian ribu konten yang sudah kita buat selama kira-kira setahun ini, tentu ada 1-2 yang mungkin membuat 1-2 pihak merasa tersinggung atau tersanjung ya. Saya mengucapkan mohon dimaafkan lahir dan batin. Saya ingat sebuah kalimat yang mungkin saja diucapkan oleh seorang kiai kondang dari Jawa Barat, kira-kira begini: jagalah hati, jangan kau kotori, lah kira-kira seperti itu. Saya juga ingat kalimat yang kira-kira mungkin diucapkan oleh seorang politisi senior yang tentu saja kita semua tahu beliau adalah salah satu pentolan dari paslon 01. Mungkin saja beliau akan mengucapkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya kira-kira begitu. Mungkin juga akan dibalas oleh politisi senior juga dari Pacitan. Mungkin akan menyampaikan seperti ini: saya di hari yang fitri ini tentu mengucapkan kepada teman-teman di Youth TV dan juga para penonton semua, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali putra saya yang telah jadi menteri banyak melakukan blunder, mohon dimaafkan. Kira-kira begitu mungkin ya. Atau juga ada tokoh yang selalu disebut waktu sidang MK kemarin. Nah, sepertinya beliau yang harus sering minta maaf nih ya. Mungkin saja akan menyampaikan seperti ini: ya, di hari yang baik ini mungkin banyak yang yang sudah saya kerjakan, ini banyak yang tidak suka, ya saya mohon maaf.
Ya, teman-teman, tindakan Jokowi di dalam membagi-bagi bansos di masa kampanye kemarin di pemilu tahun 2024 ini banyak disorot oleh berbagai pihak dan juga dikatakan bahwa ada maksud dan tujuan Jokowi membagi-bagi bansos, ya, ada unsur politik, ya, karena mereka menduga bahwa Pak Jokowi melakukan itu untuk mendukung anaknya Gibran Raka Buming Raka supaya dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto dan menjadi pemenang di pemilu tahun 2024 ini. Sehingga atas tindakan Jokowi membagi bansos ini maka dibahas di berbagai kalangan, bahkan di TV-TV juga dibahas hal ini tentang para pakar politik dan juga para pengamat politik, dan banyak yang mengatakan bahwa ada unsur politik di balik semuanya itu. Sehingga pada saat itu, ya, ketika kubu 02 ini dinyatakan menang oleh KPU, maka Jokowi, ya, atau tindakan Jokowi ini dianggap sudah salah satu menjadi kecurangan, ya, karena kubu 01 dan 03 dalil mereka di dalam menggugat hasil pemilu tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya tindakan Jokowi membagi bansos di masa-masa kampanye. Sehingga mereka mengatakan bahwa selaku presiden kepala negara yang seharusnya netral di dalam pemilu tahun 2024 ini, maka dinyatakan mendukung salah satu paslon dan menggunakan bansos sebagai pendukung, ya, paslon 02. Itu yang mereka katakan di dalam dalil mereka, teman-teman. Nah, kita di sini lihat bagaimana dengan tindakan dan juga tanggapan dari Rocky Gerung ini sebagai pengamat politik, ya, tentang bansos dan tindakan Jokowi di dalam pemilu tahun 2024 ini. Rocky Gerung bongkar kebusukan Jokowi, bansos berubah jadi senjata untuk menaklukkan rakyat. Ya, pengamat politik Rocky Gerung terkemuka terungkap kritik pedasnya terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rocky Gerung menyoroti strategi kontroversial Jokowi yang menggunakan program bantuan sosial bansos sebagai alat politik untuk mendukung putranya Gibran sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024. Sejarah akan mencatat bahwa pemilu di ujung masa Pak Jokowi ternyata hanya sebuah permainan maklar kekuasaan, bukan tindakan seorang negarawan. Nah, kemudian Rocky Gerung menyatakan bahwa pemberian bansos kepada rakyat seolah menjadi alat untuk membeli dukungan agar suara pada pemilu nantinya jatuh pada Jokowi. Rakyat diijon oleh duitnya sendiri, itu gila. Tidak ada dana presiden, hanya uang rakyat yang dimanfaatkan untuk menipu rakyat. Ia menyebutnya sebagai taktik maklar kekuasaan yang memanfaatkan dana rakyat untuk tujuan politik pribadi. Rocky Gerung menyoroti ironi bahwa dana presiden yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara justru menjadi instrumen untuk menipu rakyat. Ya, memang teman-teman, ya, pengakuan dari Ibu Sri Mulyani di dalam Mahkamah Konstitusi bahwa dana yang digunakan oleh Jokowi di dalam pembagian bansos pada masa-masa kampanye itu adalah, itu katanya dana operasional dari Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita lihat berapa sih, ya, dana operasional dari Presiden Joko Widodo, ya, sehingga itu bisa digunakan untuk sebagai langkah untuk membagi bansos. Bansos sebagai alat politik memperlihatkan betapa busuknya strategi kekuasaan hanya untuk meneruskan legasi politik dinasti. Ia menyatakan bahwa strategi ini memperlihatkan ketidaksempurnaan Presiden Jokowi, persiapan Jokowi yang akhirnya memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan untuk mencapai ambisinya. Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk mencapai ambisinya itu. Kejam dan tidak etis. Rocky Gerung juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, terutama terkait bansos beras yang dijanjikan sebelum hari pencoblosan. Ya, politik dirusak oleh presiden sendiri, negara dijadikan pencobaan untuk menanam benih kekuasaan yang hanya bisa tumbuh melalui ambisi pribadi.
Kemudian ia menilai hal tersebut sebagai pameran kekuasaan dan festival politik yang merusak tatanan demokrasi. Ya, penggunaan bansos sebagai alat untuk mendukung Gibran menunjukkan kekacauan dan kekacauan berpikir dalam rejim ini. Nah, kemudian teman-teman, Rocky Gerung mengkritik kebijakan ini sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan politik pribadi yang menunjukkan busuknya strategi kekuasaan yang semata-mata untuk meneruskan dinasti. Rakyat tidak akan hanya menjadi saksi, tapi juga korban dari politik yang memanfaatkan uang mereka demi kepentingan politik pribadi. Ia menegaskan bahwa rakyat seharusnya tidak menjadi korban dari ambisi politik yang tidak etis. Rocky Gerung menyebut bahwa perubahan politik di masa depan harus mempertanggungjawabkan tindakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang terlibat dalam alokasi dana tersebut. Ya, Sri Mulyani terpaksa menjadi kasir yang mengetahui ketidaksempurnaan kebijakan namun tunduk pada perintah Pak Jokowi. Rocky mengatakan bahwa mencerminkan keprihatinan terhadap kemungkinan keterlibatan aparat negara dalam kepentingan politik yang dapat merugikan rakyat. Nah, teman-teman, itulah tentang kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung, di mana dia mengatakan bahwa kekuasaan digunakan untuk menipu rakyat. Ya, itu menurut dari Rocky Gerung sendiri. Ya, dia menyoroti tentang pembagian bansos oleh Jokowi. Dikatakan di sini, ya, Rocky Gerung bongkar kebusukan Jokowi, bansos berubah jadi senjata untuk menaklukkan rakyat. Nah, teman-teman, ya, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, tentang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini tentang pembagian bansos yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi di masa kampanye Pilpres tahun 2024 ini. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.